2, 3. Yuk. Pas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur data dengan tema yang kami ambil, struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Hasbi Ali Syifa, yang kedua Amalia Fadila, yang ketiga Ahmad Abdul Basir, yang keempat Mas Cakra Rimbawan, dan yang terakhir Amanda Evi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Hasbi. Saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama ada definisi pohon atau tree. Struktur berisi sekumpulan elemen di mana salah satu elemen adalah akar atau root, dan elemen lainnya adalah bagian-bagian pohon yang membentuk susunan hierarki dengan akar sebagai awal mula. Elemen-elemen pohon disebut simpul atau node. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat pohon. Yang pertama, hanya terdapat satu jalur untuk tiap pasang simpul di pohon. Yang kedua, jumlah simpul di pohon satu lebih banyak dibanding jumlah busur. Yang ketiga, pohon dengan 2 simpul atau lebih mempunyai sedikit 2 daun. Yang keempat, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Yang kelima, tiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang sama dengan 1 sampai dengan level ke N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau stripling. Next. Selanjutnya ada contoh struktur pohon. Struktur pohon dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti 1. Daftar isi buku, 2. Silsilah keluarga, ketiga pohon keputusan, keempat struktur organisasi. Cukup. Terima kasih untuk pembacaan pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Amalia. Saya persilahkan. Ya, di sini saya akan membacakan tentang istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama ada predesesor, yaitu not yang berada di atas not tertentu. Contoh B, predesesor dari E dan F. 2. Suksesor, yaitu not yang berada di bawah not tertentu. Contohnya E dan F merupakan suksesor dari B. Yang ketiga ada ancestor, yaitu seluruh not yang terletak sebelum not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh A dan B merupakan ancestor dari F. Next. Yang keempat ada descendant, yaitu seluruh not yang terletak sesudah not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh F dan B merupakan ancestor dari A. Yang kelima ada parent, yaitu predesesor satu level di atas satu not. Contoh B merupakan parent dari F. Yang keenam ada child, suksesor satu level di bawah satu not. Contoh F merupakan child B. Yang ketujuh ada sibling, yaitu not yang memiliki parent yang sama dengan satu not. Contoh E dan F adalah sibling. Next. Yang ke-8 ada subtree, yaitu bagian dari tree yang berupa suatu not beserta descendant-nya. Contoh subtree BEF dan subtree DGH. Yang ke-9 ada size, banyaknya not dalam suatu tree. Contohnya gambar tree di atas memiliki size 8. Yang ke-10 ada height, banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh gambar tree di atas memiliki height 3. Cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Amanda. Saya persilahkan. Terima kasih. 11. Root atau akar. Not khusus dalam tree yang tidak memiliki predesesor. Contoh A. 12. Leaf atau daun. Node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. Contoh node E, F, C, G, H. 13. Degree atau derajat. Banyaknya child yang memiliki satu node. Contoh node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Cukup.
Next. Dari contoh di atas diperoleh banyak simpul node sama dengan 5N banyak ruas 4N-1 root sama dengan A, leaf, daun D, C. B, parent dari D dan E. Level 1 sama dengan A, sama dengan B dan C, 3, D dan E. H ketinggian sama dengan level tertinggi yaitu sama dengan 3. Next. Pohon binary tree. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum, general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin yang saling terpisah disebut sub pohon kiri atau cabang kiri, leaf subtree, dan pohon sub kanan atau cabang kanan, rig subtree. Cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Cakra. Saya persilahkan. Maaf, untuk mute-nya bisa dihilangkan dulu. Istilah pada pohon biner penuh atau full binary tree. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki 2 ruas yang sama. Pohon biner lengkap atau complete binary tree. Yang hampir sama dengan pohon biner penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak tetapi tiap cabang memiliki 2 anak tetapi tiap cabang memiliki 2 ruas yang berbeda. Pohon biner similar. Pohon yang memiliki struktur yang sama tapi informasinya berbeda. Kemudian pohon biner ekivalen. 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Kemudian pohon biner miring. 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Penyajian pohon biner. Yang pertama, tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Yang kedua, linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Data yang pertama kali masuk menjadi node root. Yang keempat, dan yang kelima, data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya sajikan contoh soalnya. Next. Next. Untuk contoh soal yang pertama, disajikan 10 data yang berawal dari data 12 dan akhir data 6. 12 akan dijadikan sebagai root. Kemudian untuk data selanjutnya 22, karena 22 lebih besar dari 12, maka 22 menjadi anak kanan dari 12. Kemudian 8 karena kurang dari 12, maka 8 akan menjadi anak kiri dari 12. 19 lebih besar dari 12, maka akan ke kanan dari 12, dan 19 kurang dari 22, maka 19 menjadi anak kiri dari 22. 10 kurang dari 12 akan ke kiri dari 12, kemudian 10 lebih besar dari 8, 10 menjadi anak kanan dari 8. 9.
9 kurang dari 12, dan 9 kurang dari 8, dan 9 lebih dari 8, 9 kurang dari 10. Maka 9 akan menjadi anak kiri dari 10. 20. 20 lebih besar dari 12, maka akan ke kanan dari 12, sedangkan 20 kurang dari 22, dan 20 lebih dari 19, maka 20 menjadi anak kanan dari 19. 4 kurang dari 12, dan 4 kurang dari 8, maka 4 menjadi anak kiri dari 8. 2 kurang dari 12, dan 2 kurang dari 8, 2 kurang dari 4, maka 2 menjadi anak kiri dari 4. Yang terakhir 6 kurang dari root 12, dan 6 kurang dari 8, sedangkan 6 lebih besar dari 4, maka 6 akan menjadi anak kanan dari 4. Untuk contoh soal yang kedua, disajikan data sedemikian rupa dengan awal data yaitu 7 dan akhir data yaitu 70. Maka 7 akan dijadikan sebagai root atau akar. Data kedua 13 lebih besar dari 7, maka 13 akan menempati sisi kanan dari akar. Kemudian 4 kurang dari 7, maka 4 akan menjadi anak kiri dari 7. Kemudian 6 kurang dari 7, dan 6 lebih besar dari 4, maka 6 akan menjadi anak kanan dari 4. 5 kurang dari 7, dan 5 lebih besar dari 4, dan 5 kurang dari 6, maka 5 menjadi anak kiri dari 6. 9 lebih besar dari 7, dan 9 kurang dari 13. 9 menjadi anak kiri dari 13. 15 lebih besar dari 7, 15 lebih besar dari 13, maka 15 menjadi anak kanan dari 13. 20 lebih besar dari 7, 20 lebih besar dari 13, dan 20 lebih besar dari 15, maka 20 menjadi anak kanan dari 15. 60 lebih besar dari 7, 60 lebih besar dari 13, 60 lebih besar dari 15, dan 60 lebih besar dari 20, maka 60 menjadi anak kanan dari 20. 14 lebih besar dari 7, 14 lebih besar dari 13, dan 14 kurang dari 15, maka 14 menjadi anak kiri dari 15. 40 lebih besar dari 7, lebih besar dari 13, lebih besar dari 15, lebih besar dari 20, dan kurang dari 60. Maka 40 menjadi anak kiri dari 60. 70 lebih besar dari 7, lebih besar dari 13, lebih besar dari 15, lebih besar dari 20, dan lebih besar dari 60. Maka 70 menjadi anak kanan dari 60. Seperti pada gambar. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 yang mengambil tema kunjungan pohon biner. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.